bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapo titika nibbanang paramang wadanti Buddha nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihetayanto sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang anupawado anupagato patimoke casangwaro matanyuta jabatasming patanca sayana sanang adicite ca ayogo etang buddha nasasanang ti. Biku sangga yang saya muliakan, para rama-ramani pandita, ibu bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan uraian dhamma, terlebih dahulu saya akan mengucapkan selamat tahun baru Imlek Kyonghi Wachai kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang merayakan. Semoga tambah rezeki, tambah sehat, dan tambah berbahagia. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, malam hari ini kita memperingati, merayakan salah satu hari besar agama Buddha, salah satu hari raya agama Buddha yang disebut Hari Raya Magha atau lebih dikenal dengan Magha Puja. Memang Hari Raya Magha ini bisa dikatakan selalu jatuh bersamaan dengan Cap Gomeh, ya. Tapi ceritanya itu lain dengan Cap Gomeh, ya. Jangan disamakan dengan Cap Gomeh. Jadi Hari Raya Magha ini sebenarnya tahun ini jatuh tepat tanggal 3 Maret, ya, besok pas Cap Gomeh memang. Ya. Magha itu adalah nama bulan dalam kalender agama Buddha. Ya. Kalau dalam kalender kita biasanya jatuh pada bulan Februari. Nah, disebut Hari Raya Magha karena peristiwa yang terjadi pada bulan Magha itu pada saat hari Purnama Sidi, Purnama Raya, terang bulan, bulan sempurna di bulan Magha. Nah, apa yang terjadi pada saat
terang bulan bulan sempurna di bulan Maga, sewaktu guru agung kita masih hidup, ya, sewaktu Sang Buddha masih hidup, itu setelah guru agung mencapai penerangan sempurna, 2 tahun setelah mencapai penerangan sempurna, terjadilah pertemuan besar dari murid-murid beliau yang jumlahnya 1250 biku. 1250 biku itu semua sudah mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian yang paling tinggi di dalam ajaran Buddha. Bahkan bukan arahat biasa, tapi arahat yang mempunyai kemampuan batin luar biasa. Ya, yang mempunyai kemampuan batin luar biasa. Ya, seringkali kita mengatakan kesaktian, ya. Tapi kesaktiannya arahat itu ya bukan kesaktian sulapan, ya. Tapi ini kesaktian sungguh-sungguh, ya, hasil daripada perkembangan batin, ya, saat bermeditasi. Mempunyai kemampuan batin yang disebut 6 macam calabinya. Jadi arahat yang mempunyai kemampuan batin yang luar biasa, ya. Sampai-sampai pada saat pertemuan itu sebenarnya para arahat itu datang menemui Sang Buddha, yang waktu itu Sang Buddha ada di wihara hutan bambu. Wihara hutan bambu itu wihara Weluwana Arama. Kalau saudara punya kesempatan berziarah ke India, Dharma Yatra, nanti masih bisa lihat itu Weluwana Arama, ya, tempat, ya, wihara hutan bambu. Ya, di sana, ya, kalau sekarang memang sudah direnovasi, ya, sudah bagus. Kalau dulu ya hutan bambu, banyak pohon bambunya. Lalu di antara pohon-pohon bambu yang rindang itu Guru Agung Buddha duduk di situ dan 1250 biku arahat itu duduk mengelilingi beliau. Mereka datang tanpa diundang, ini keistimewaannya. Tanpa ada perjanjian, tanpa ada kesepakatan, datang sendiri-sendiri dari tempat yang berbeda-beda, ya. Semua punya tujuan yang sama, mau ketemu dengan Sang Buddha, ya, yang waktu itu beliau berada di wihara hutan bambu itu. Nah, jadi pertemuan besar, ya, itulah yang dikenal dengan, ya, peristiwa Maga. Nah, pada saat pertemuan itu tentu ada hal yang khusus, Bapak Ibu, yang spesial, yang bisa dikatakan istimewa. Apa istimewanya? Waktu itu Guru Agung membabarkan ajaran yang disebut Owada Patimokkha. Ya. Ajaran beliau itu tidak panjang, ya, pendek, hanya 3 syair. Ya, sekarang ditulis dalam kitab suci Dhammapada. Syair 183, 184, 185. Tadi sebelum saya menyampaikan khotbah ini sudah saya bacakan atau sudah saya ulangi, ya, 3 syair yang disebut Owada Patimokkha itu. Kenapa tidak panjang? Ya karena waktu itu Guru Agung menghadap atau dihadapkan
menandakan pada 1250 biku yang sudah mencapai arahat semua. Ya. Jadi tidak perlu memberikan ajaran yang panjang lagi karena ya 1250 biku arahat ini sudah tahu sebenarnya. Sudah mengerti, sudah menjalankan, mempraktekkan. Hanya saja di sini Guru Agung Buddha menegaskan ajaran yang merupakan intisari dari ajaran beliau, yaitu yang ada disebut Owada Patimokkha. Owada itu ajaran, ya. Patimokkha itu menuju kebebasan. Nah, jadi ajaran yang bisa menuju pada kebebasan penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap kali kita merayakan Hari Raya Maga, selalu kita diingatkan pada Owada Patimokkha itu. 3 syair yang merupakan ya, intisari daripada ajaran Sang Buddha itu. Beliau, ya, kita selalu diingatkan kepada 3 syair itu. Ya, karena memang buat kita, ya, kita masih perlu untuk mengetahui, mendalami, menjalankan terutama apa yang merupakan ajaran Sang Buddha itu yang ada di dalam Owada Patimokkha. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, dari 3 syair itu, syair yang kedua ini adalah syair yang bisa dikatakan sebagai syair yang merupakan ya, ringkasan daripada ajaran Sang Buddha. Ringkasan. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang luar yang bukan Buddhis yang tanya mengenai apa yang diajarkan dalam agama Buddha, maka kita bisa menjawab ya syair yang nomor 2 itu. Sabba papasa akaranang kusalasu pasampada sacita paryodapanang etang Buddha nasasanang. Ya, artinya sabba papasa akaranang, tidak melakukan segala macam perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat. Kusalasu pasampada, mengembangkan, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Sacita paryodapanang, membersihkan pikiran kita sendiri-sendiri. Etang Buddha nasasanang, itulah ajaran dari para Buddha. Artinya Buddha yang sekarang, Buddha-Buddha yang lampau, dan Buddha yang akan datang akan mengajarkan ringkasan ajaran yang sama, yaitu jangan berbuat jahat. Perbanyaklah perbuatan baik. Bersihkan pikiran kita masing-masing. Ya, itulah ajaran dari para Buddha. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, seperti kita ketahui, jadi kalau jangan berbuat jahat, tambahlah atau perbanyak perbuatan baik.
ya. Ini perlu ya. Perlu yang namanya pengertian yang kita pegang atau pandangan yang kita pegang. Ya. Bagaimana orang supaya bisa tidak berbuat jahat dan mau banyak berbuat kebaikan? Bagaimana ya, orang mau tidak berbuat jahat dan mau banyak berbuat kebaikan? Ya. Orang bisa mau melakukan hal itu kalau, nah ini penting, kalau apa? Kalau orang itu mempunyai keyakinan terhadap hukum karma. Nah, kalau orang itu punya keyakinan terhadap hukum karma, hukum perbuatan, hukum sebab akibat perbuatan, biasanya dia baru mudah melakukan jangan berbuat jahat, memperbanyak kebaikan. Itu syaratnya itu. Syaratnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai umat Buddha, ya kita memang diajarkan hukum karma itu. Hukum sebab akibat perbuatan. Kalau di masyarakat luas seringkali juga disebut hukum tabur tuai. Sesuai dengan benih yang ditanam, maka seseorang akan memetik buahnya. Kalau menanam benih kebaikan, akan berbuah kebaikan. Kalau menanam benih kejahatan, akan berbuah kejahatan. Nah, pengertian itu loh Bapak Ibu, ya, pengertian itu atau lebih tepatnya pandangan itu, prinsip itu, ya, kalau betul-betul kita punyai, ya, barulah kita itu sebenarnya mudah untuk melakukan yang disebut jangan berbuat jahat, ya, perbanyak kebaikan. Ya, jadi jangan berbuat jahatnya itu tahu kalau dia berbuat jahat, dia akan banyak mengalami penderitaan. Tahu karena buah daripada kejahatan adalah penderitaan, masalah, kesulitan, problem. Itulah buah atau akibat daripada kejahatan. Siapa orang yang mau dapat masalah, dapat problem, dapat kesulitan? Tentu kita juga tidak mau. Kita ingin supaya bisa bebas dari kesulitan, masalah, problem. Ya, sehingga kita berusaha dalam hidup kita sehari-hari kan selalu kita berusaha untuk bagaimana bisa mengatasi masalah, mengatasi kesulitan, mengatasi problem dalam hidup kita. Selalu kita seperti itu. Tidak ada orang yang suka atau senang ya dapat problem banyak-banyak. Ya. Bahkan kadang-kadang nanti kalau sudah nggak kuat dengan problem banyak-banyak kan nanti orang jadi apa? Bundir. Kan eman-eman hidup itu jadi bundir. Ya, enggak kuat. Mentalnya enggak kuat. Ya. Nah itulah ya. Siapa yang mau untuk bundir tentu ya enggak ada kita mau untuk bundir. Kecuali memang kalau orangnya sudah apa? Sudah mentalnya itu mental yang hancur. Ya, tapi kalau mental kita masih sehat, tentu kita tidak mau untuk melakukan bunuh diri. Tapi kalau mental kita sudah
ya tidak sehat dan sudah sakitnya pol, itu memang ujung-ujungnya ya mau ke situ. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita makan misalnya ambil contoh, ya supaya mengatasi lapar kan ya, tidur supaya mengatasi kecapean, minum obat supaya mengatasi kesakitan. Semuanya kan kita berusaha untuk bagaimana supaya bisa mengatasi persoalan, permasalahan. Kita bekerja untuk mengatasi kemiskinan. Kita mencari nafkah untuk mengatasi ya kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kan semua seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari, ya kita tidak ingin mengalami masalah. Kita tidak ingin mengalami problem. Kita tidak ingin mengalami kesulitan. Oleh karena itu sebenarnya, nah kalau kita tidak mau dapat masalah banyak, ya jangan banyak berbuat buruk. Kalau kita banyak berbuat keburukan, banyak berbuat hal-hal yang jahat, ya kita akan dapat masalah di belakang hari. Ya setelah itu banyak masalah. Nah itu, ya jadi pengertian itu, pengertian hukum karma, ya itu yang menyebabkan kita itu ya mikir kalau mau berbuat. Kalau akan melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita mikir dulu, mempertimbangkan dulu. Nah, itu orang yang baik, yang benar. Dipertimbangkan dulu apa yang dilakukan ini kira-kira bermasalah, sanggup enggak mengatasi masalahnya, enggak. Kalau sanggup ya bisa dijalanin, kalau enggak sanggup ya jangan. Karena ya tambah lebih ya berantakan lagi kesulitannya. Ya itulah, ya justru itulah pengertian hukum karma itu di situ. Kalau kita mengerti bahwa ya segala sesuatu itu akan menimbulkan akibat. Nah, apa yang kita lakukan ini ada akibatnya. Kalau kita melakukan hal yang baik, akibatnya baik. Kalau kita melakukan hal yang buruk, akibatnya buruk. Memang kadangkala ada perbuatan-perbuatan itu yang tidak segera menghasilkan akibat. Jadi tidak bisa misalnya kita lihat, oh dia orangnya jahat lalu seketika dia mesti ya menderita. Ya belum tentu, karena tidak segera menimbulkan akibat. Bisa jadi akibatnya selang berapa waktu lamanya baru menimbulkan akibat. Atau bahkan kadang-kadang tidak memberikan akibat. Karena apa? Karena orang itu ya banyak melakukan hal yang baik. Banyak melakukan hal yang ya positif, sehingga ya akibat yang negatif itu tidak sempat berbuah. Karena ya banyak berbuat kebajikan, itulah yang menyebabkan dia bisa ya mengatasi akibat dari perbuatan yang buruk. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya pengertian hukum karma ini yang nantinya menjadi ya dasar buat orang bisa melakukan ya jangan berbuat jahat dan tambah atau perbanyak perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik memang perlu diperbanyak. Karena apa? Karena ya justru perbuatan baik ini yang bisa menetralisir, bisa membuat perbuatan-perbuatan yang buruk itu menjadi makin lama makin berkurang akibatnya. Ya. Jadi di dalam ajaran Buddha itu ya Bapak Ibu, ya tidak ada orang yang berbuat salah lalu minta pengampunan sama hukum karma. Enggak bisa, hukum karma enggak bisa ngampuni. Ya, pengakuan kesalahan pada hukum karma enggak bisa.
Tapi yang bisa dilakukan adalah banyak-banyaklah berbuat kebaikan supaya ya kebaikan itulah yang akan membuahkan hal yang positif sehingga ya hal-hal yang negatif ini menjadi ya bisa berkurang. Hal yang negatif bisa menjadi dinetralisir bahkan tidak bisa berbuah. Ya karena hal yang positif inilah yang akan membuat kita itu mendapatkan hal yang baik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, seperti misalnya ya kalau orang sudah berbuat kesalahan, ya kekeliruan kekeliruan apa dalam kehidupan sehari-hari, ya lalu biasanya orang itu minta maaf. Ya minta maaf ya dalam pergaulan itu memang perlu ya minta maaf. Dalam pergaulan sesama kita untuk bisa saling memaafkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana orang itu yang tadinya berbuat salah itu ya, tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan dia berbuat sebaliknya, banyak berbuat kebajikan. Nah, justru kebajikannya itulah yang nantinya bisa menjadi kelihatan jelas, tampak jelas. Kesalahan-kesalahannya justru nanti akan menjadi tidak tampak dan bisa menjadi ya tidak dikenal lagi. Tapi kebajikannya yang nantinya menjadi lebih membuat dia terkenal. Nah, disitulah ya pengertian hukum karma jadinya ya berbuat kebajikan itu sangat penting. Ya karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu ya akan menerima itu buah daripada apa yang kita lakukan. Kita mewarisi perbuatan kita. Kita memiliki perbuatan kita. Ya. Kama dayado, kama bandu, kama yoni, kama pati sarana. Itu kan ada di situ. Parita suci ya. Ya. Yang kamangkari santi, kalianangwa, papakangwa, ya. Kita mewarisi, kita memiliki perbuatan kita masing-masing. Kita lahir dari perbuatan kita juga. Ya, kita lahir menjadi seperti sekarang, ini karena perbuatan kita yang lampau, yang menentukan kelahiran kita menjadi seperti apa sekarang ini. Ada orang yang lahir misalnya di tengah keluarga yang kaya raya. Ada orang yang lahir di tengah keluarga yang presiden misalnya. Ada orang yang lahir di tengah keluarganya raja misalnya. Ada orang yang lahir di tengah keluarga yang sangat susah, miskin misalnya. Ada orang yang lahir di tengah keluarga yang berantakan misalnya. Itu semua adalah yang buah daripada karma kita masing-masing. Buah daripada perbuatan yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lampau. Yang menyebabkan kita menjadi seperti sekarang ini. Kan seperti itu. Ya, jadi ada malah kita lahir di tengah keluarga Buddhis, ya, makanya ikut agama Buddha. Lahir di tengah keluarga non Buddhis, ikut yang agama non Buddhis. Ya karena karma kita masing-masing kan dalam kehidupan kita yang lampau yang menyebabkan kita itu menjadi pengikut agama Buddha ataupun pengikut agama yang non Buddhis, yaitu karena buah karma kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kembali bahwa kehidupan kita ya tergantung dari apa yang kita lakukan, ya yang lampau dan yang sekarang menentukan besok yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan besok yang akan datang. Ya kita akan menerima apa.
Nah, maka disebutkan bahwa ya kita sekarang akan ya menentukan besok-besok kita akan menjadi apa, ya kembali pada yang sekarang ini. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita itulah yang akan mengukir, yang akan menentukan kehidupan kita besok yang akan datang. Nah, itulah sebenarnya maka disebut jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Ya, supaya hidup kita yang akan datang tentu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari kehidupan kita yang sekarang ini. Kita bisa ya berusaha untuk ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ya membebaskan hidup kita dari penderitaan itu sebenarnya. Ya. Bersihkan pikiran kita masing-masing. Ya memang pikiran ini harus dibersihkan karena pikiran ini sumbernya apa? Sumbernya perbuatan dan sumbernya ucapan. Kalau kita ngomong, kalau kita berbuat itu kan asal mulanya itu dari pikiran. Ya, pikiran ini sumber, dari pikiran orang berbicara, dari pikiran orang berbuat. Hanya kadang-kadang ada orang yang berbicaranya itu otomatis. Ya bukan berarti lalu tidak ada pikirannya, ya ada. Tapi karena sudah sering kali dilakukan jadinya otomatis, mekanistik seperti mesin gitu. Otomatis jalan sendiri karena sudah di pikirannya sudah jalan sendiri. Tetap saja itu sumbernya juga dari pikiran. Ada orang yang kalau ngomong itu latah. Tahu ya latah ya. Terus bagaimana bantuan latah? Dari pikiran. Ya dari pikiran lah. Masa bukan dari pikiran. Latah itu ya dari pikiran juga. Ya karena dulunya mungkin ya. Dulunya awalnya sih tidak latah. Tapi makin lama jadi latah. Kan udah biasa. Ya, dulunya pertama kali mungkin ngomong yang jelek itu ya alon-alon, tapi kalau sudah sering kali kan tidak alon-alon lagi, ya langsung yang terocos gitu. Yaitu apa? Karena pikirannya sudah dibiasakan ngomong seperti itu. Jadi sumbernya tetap dari pikiran. Ya ucapan sumbernya dari pikiran. Kalau kita suka berucap itu satwa-satwa di kebun binatang itu juga dari pikiran. Ya karena kebiasaan itu. Yang pikirannya ngomong seperti itu. Jadi kembali pada pikiran, hati-hati pikiran ini. Kalau pikiran dibiasakan hal-hal yang buruk, jadi habit, jadi kebiasaan, jadi sudah karakter, sifat. Jadi sifat orang nanti. Nah itu jadi soal buat kita, menghilangkan itu susah. Sudah kebiasaan, sudah jadi sifat dihilangkan susah Bante. Ya memang. Ya maka itu sewaktu kita tahu ya ini tidak baik ya jangan diterus-teruskan. Terus-teruskan ya jadi nanti malah susah sendiri menghilangkan. Ya, nah itulah ya ucapan dari pikiran. Perbuatan sama. Ya perbuatan itu juga dari pikiran. Kalau Bapak Ibu ada digigit nyamuk terus langsung plek begitu ngomongnya apa? Otomatis ya dulunya jangan otomatis sebenarnya. Dulunya itu pikiran juga sakit sekali, sakit plek. Jadi bolak-balik plek akhirnya ya plek. Nah, otomatis ya, sumbernya dari pikiran juga sebenarnya. Ya, cuman karena sudah saking sering dilakukan jadinya otomatis plak. Nah, dikongkon jangan mati ini angel temen Bante. Ya wis. Ya demikianlah susahnya itu sudah biasa kowe tadinya memang angel. Nah, kayak gitulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pikiran itu memang ya orang manusia itu punya pikiran itu ya beruntung Saudara. Karena pikiran ini bisa membuat manusia itu menjadi ya hebatlah. Pikiran ini bisa dilatih jadi pinter loh. Ya, manusia itu bisa pinter banget, bisa menciptakan macam-macam
ya kecanggihan daripada ilmu pengetahuan itu dari pikiran manusia. Ya, dikira itu namanya AI itu juga dari pikiran manusia itu, kecerdasan buatan itu enggak ada kalau pikiran manusia yang berkembang ke situ. Ya, itu juga dari pikiran manusia. Nah, tapi ya pikiran manusia itu memang bisa dua arah ya, bisa baik, bisa buruk. Kalau mau buruk juga bisa canggih sekali juga. Jahat sekali ya bisa. Mau baik, baik sekali ya bisa. Ya kembali pikiran kita itu mau diarahkan kemana, mau yang baik atau yang keburuk. Nah itulah yang namanya pikiran ya. Hati-hati dengan pikiran. Maka itu ya pikiran itu memang tidak kelihatan Bapak Ibu. Angel ngikuti pikiran. Bante susah lihat pikiran betul. Ya memang pikiran tidak kelihatan ya. Bagaimana supaya bisa mengendalikan pikiran? Waduh, itu juga ya karena tidak kelihatan ya, tidak bisa dilihat pakai mata gitu pikiran itu. Ya pikiran itu memang ada di dalam ya yang namanya batin kita. Nah batin ini kan abstrak ya, tidak bisa dilihat gitu. Kalau jasmani kelihatan, kalau batin memang tidak kelihatan. Nah itu memang manusia mempunyai yang namanya batin itu. Nah, cuma sebenarnya batin itu juga bisa dilatih. Bukan dikendalikan, bukan dipaksa, bukan disiksa, bukan dipenjara, bukan di apa ya istilahnya ditekan. Itu enggak bisa pikiran kita ditekan. Jangan berusaha untuk menekan pikiran kita, nanti stres kita. Tapi usaha melatih. Melatih itu artinya apa? Ya dijajal, dilakoni, makin lama dilatih, sering-sering gitu. Sering mikirkan yang baik-baik, itu nanti jadi baik. Ambil contoh kalau Bapak Ibu latihan meditasi metta bhavana ya, itu cinta kasih. Ya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu kan ada di pikiran kita. Tapi diulangi terus. Makin lama apa? Makin ke dalam, makin di dalam pikiran kita. Yang dulunya hanya di luaran, yang dulunya hanya kulitnya saja, makin lama makin ke dalam sampai ya pikiran kita itu menjadi betul-betul ya mempunyai sifat ya yang bagaimana bisa membahagiakan semua makhluk. Itu kan maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi ya pikiran ini memang perlu dilatih ya, dilatih hal-hal yang baik. Ya, seperti meditasi, seperti merenungkan misalnya hal-hal yang baik atau yang lain-lainnya ya. Itu bisa membuat pikiran kita menjadi ya pikiran yang baik. Tapi kalau sebaliknya pikiran dikasih makanan yang buruk-buruk itu jadi buruk loh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mikirnya semoga kamu mati, semoga kamu cilaka, itu nanti betul-betul ya itu pikiran kita juga mati cilaka kamu. Itu betul-betul sadis sekali nanti pikiran kita. Itu sama saja kita membuat pikiran kita itu menjadi ya jelek sekali, akan mencelakakan orang lain, dan mencelakakan orang lain itu menjadi gampang sekali, membuat kesusahan orang lain menjadi mudah sekali, sangat mudah ya, gampang banget karena pikirannya sudah disetting. Ini namanya mindset, setting mind, setting pikiran. Ya, kalau disetting dengan setting yang buruk dia akan jadi buruk, tapi kalau disetting dengan hal yang baik dia akan jadi baik sebenarnya pikiran ini. Ya tergantung kita mau settingnya setting yang mana. Ya di set itu diisi, dimasukkan. Ya dimasukkan, diisi ya dengan hal-hal yang baik atau hal yang buruk seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya itu mengenai khotbah itu ya wadah patimokkha. Jadi saya mengingatkan ya hukum karma dan juga
apa yang namanya kehidupan kita itu memang ya arahnya ya ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Nah begini, nambahin. Ya. Menurut Sang Buddha ada 4 macam kehidupan manusia. Ya, ada orang yang hidupnya sekarang ini sudah bahagia, sudah cukup lah, sudah kepenak lah. Ya, kalau orang katakan bahagia itu kan sulit bantai ukurannya. Mau standar yang mana? Waduh, susah ngasih standar. Ya, bahagia model apa gitu, susah. Karena bahagianya siapa beda-beda, ya macam-macam. Ya, tapi paling tidak ya orang sudah kecukupan, apa yang diinginkan, yang diharapkan sudah cukup ya. Bisa dikatakan ya apa kebutuhan-kebutuhan hidup juga cukup, ya itu. Nah, ada orang yang seperti itu, kehidupannya sudah terpenuhi, cukup, ya baik. Dan dia itu mengerti dhamma, sehingga ya dia berusaha ya bagaimana supaya kehidupan yang bahagia yang dia lakukan itu ya itu bisa tetap bahagia, ya tetap bahagia, tetap kecukupan. Nah itu kalau dalam Dhamma disebutnya orang yang hidupnya sudah terang itu padang ya, karena cukup itu padang toh, kalau tidak cukup lah gelap gulita. Terang hidupnya ya dia menuju ke terang, artinya ya dia menjalani hidup ya dengan ajaran Sang Buddha ini ya sehingga dia bisa tetap mendapatkan kehidupan yang terang, yang padang ya. Nah, jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya, ajaran Sang Buddha yang mana Bante? Ya jangan berbuat jahat, tambah kebaikan itu sebenarnya. Ya bersihkan pikiran sebisa-bisanya, semampu mungkin ya. Itu membuat orang itu yang hidupnya terang, sekarang terang, bisa menuju kepada hidup yang terang. Artinya besok-besok juga terang terus. Besok-besoknya tetap bahagia terus. Itu ada yang seperti itu, orang yang menjalani kehidupan seperti itu tuh ada. Yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang hidupnya sekarang terang, ya, hidupnya bahagia, tapi cilakanya itu dia malah banyak berbuat jahat. Dengan kebahagiaan yang dia punyai sekarang, dia gunakan untuk melakukan banyak kejahatan. Ya. Jadi misalnya dengan dana kekayaan yang cukup, dengan kemewahan, kepemilikan yang cukup itu bukannya digunakan untuk melakukan hal yang baik, tapi malah digunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Jadi kekayaannya itu bukannya digunakan untuk dikembangkan, membuat menjadi lebih maju, untuk banyak berbuat kebajikan. Ini malah kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya. Contohnya apa ya? Enggak. Contohnya itu selebriti. Bapak Ibu kan tahu selebriti. Sudah hidupnya bagus, penghasilannya gede loh. Mungkin sekali tampil jauh jutaan loh itu bayarannya loh. Tapi tak deleng lah kok, wah payah kehidupannya, ya rumah tangganya berantakan.
terus waduh apa ada apa selingkuhan apa pelakor apa pelakor terus kalau pengganggu laki orang toh kalau pelakor kalau yang perempuan apa aku aneh-aneh kadang-kadang saya mikir waduh kendaraannya bagus Lamborghini misalnya wah kok nggak dipakai yang baik ya apa saya hanya mikir alangkah baiknya mungkin dia itu mungkin bikin yayasan sosial kan banyak loh orang-orang kaya terkenal di dunia kayak Richard Gere itu bikin yayasan sosial yang wah Richard Gere itu bagus loh bintang film Hollywood dia bikin yayasan sosial yang bisa membantu macam-macam kebutuhan ya anak-anak sekolah bisa membantu yatim piatu, fakir miskin dan segala macam. Nah itulah dia akan menjadi terang. Ini malah digunakan untuk yang begitu-begitu. Aduh, nah itu nanti kehidupan yang terang itu menjadi gelap. Bukannya kekayaan yang dipunyai itu membahagiakan dia, tapi malah bikin masalah. Ya kehidupan rumah tangganya berantakan, suami istri lalu cerai, lalu ya dan macam-macam lah. Ya jadinya apalagi kalau terlibat narkoba, biasanya mainnya narkoba. Waduh, ya karena memang narkoba itu mahal, butuh dana yang cukup. Ya itu yang dulunya terang menjadi bisa gelap ya saya. Ya jadi sebenarnya kadang-kadang memang bisa begitu Bapak Ibu. Orang itu ya saya malah kadang mikir apa ya dia enggak ngerti toh ya. Mungkin sih ngerti tapi ya kurang waspada atau gimana ya. Sepertinya orang yang tidak hati-hati atau mungkin dia terlalu sombong atau terlalu mungkin enggak peduli jadi itu perbuatannya menjadi enggak karuan. Lalu hidupnya berantakan bukannya apa yang dipunyain itu membuat kebahagiaan tapi menjadi ya penderitaan ya. Tapi tidak semua selebriti ya. Engko ndak saya ngomong direkam dilebokke Medcom nanti Bante Joti. Waduh, nanti saya itu oknum. Ya. Oknum selebriti. Jadi tidak semua karena ada selebriti yang baik juga ada. Ya, itu oknum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Orang yang sekarang hidupnya itu susah. Ya, hidupnya susah. Sekarang hidupnya susah, ya. Memang ya ndak bahagia amat, dia susah sebenarnya ya mungkin pas-pasan, ya hidupnya juga tidak berlebihan, ya pas-pasan juga. Tapi dia mengerti bahwa ya kalau dia itu banyak berbuat jahat, tambah lebih sengsara, tambah lebih banyak masalah, banyak kasus. Kalau dia banyak berbuat yang buruk-buruk nanti, waduh, ya rumah tangganya berantakan. Maka dia itu banyak berbuat kebajikan. Ya. Oleh karena itu sebenarnya itu Sang Buddha katakan meskipun dia dalam kondisi yang gelap, yang sekarang susah, tapi dia menuju kepada yang terang. Ya, itu ada orang yang seperti itu tuh juga ada. Ya. Jadi menuju pada yang terang. Ya dia hidupnya pas-pasan. Ya, tetapi dia mempunyai sifat yang baik. Dia sifat yang suka membantu, suka menolong dan ya rajin ke wihara misalnya ya. Terus bantu-bantu sebisanya dia. Mungkin dia banyak bahan bantuannya tenaga. Ya enggak apa-apa karena enggak semua harus bantunya dalam bentuk materi. Ya bisa saja tenaga ya. Nah, tapi dia itu memang ya orangnya ya mau berbuat kebajikan. Dan itu seperti Sang Buddha katakan dari yang gelap menuju terang. Ya, gelap menuju terang.
Nah yang satunya lagi yang terakhir, ya ini orangnya udah susah, yang gelap, ya perbuatannya ngaco, lebih susah lagi, ya perbuatannya berantakan, tingkah lakunya berantakan, waduh, sudah hidupnya susah, kekurangan, banyak masalah, penderitaan, ya tapi kok malah hidupnya itu, tingkah lakunya itu tidak karuan. Tingkah lakunya itu jahat, malah mencuri, merampok, dan sebagainya. Lah itu kan dari gelap menuju gelap. Sudah gelap menjadi gelap. Nah, dari gelap menuju gelap. Karena apa? Karena ya itu, ya perbuatan-perbuatannya itu yang tidak baik. Kenapa? Ya bisa jadi karena dia tidak ngerti ya dhamma, atau mengikuti ajaran yang keliru bisa jadi, atau ya mempunyai pengertian yang keliru, ya sehingga dia itu melakukan apa saja, pokoknya dia itu bisa ya senang, ya lalu ya tapi itu membuat dia menjadi tambah susah, tambah menderita. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang baik buat kita itu adalah yang dari terang menuju terang dan yang dari gelap menuju terang. Ya, gelap menuju terang itu yang baik. Jadi terang menuju terang artinya kalau kita sekarang sudah bahagia, ya jagalah apa yang kita miliki, yang kita punyain. Kebahagiaan itu supaya bisa membuahkan kebahagiaan buat diri kita, buat keluarga, buat sekeliling, buat orang banyak juga. Gitu. Dan yang baik yang lain ada yang sekarang gelap menuju terang, artinya ya yang sekarang dalam keadaan sulit, susah, tapi jangan sampai ya berbuat yang buruk, tapi berbuatlah yang baik supaya yang gelap itu bisa berubah jadi terang. Yang gelap berubah jadi terang. Karena hidup itu memang juga berubah Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa kekal yang bahagia terus, ya tidak bisa. Susah-susah terus, ya tidak bisa. Semuanya itu juga berubah. Ya bisa berubah tergantung dari apa yang kita lakukan. Tergantung apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya begitu ya uraian Magha Puja malam hari ini. Udah panjang. Ya semoga kita semua maju di dalam Dhamma, banyak berbuat baik ya untuk bisa kehidupan kita menjadi lebih bahagia lagi. Ya selamat merayakan Hari Raya Magha 2569. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sadhu.